Ini saya rindu teman-teman buka Alkitabnya, karena saya percayakan semua pasti sudah sedang di handphone ya kan, atau mungkin di laptopnya, jadi bisa pegang yang hard copy. Supaya kita bisa sama-sama buka Alkitab kita dalam Yeskiel pasal 37. Yeskiel 37, ini satu penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Sembari membuka ya, saya ceritakan sedikit ya. Nabi Yeskiel ini adalah nabi yang berada di zaman kurang lebih mirip seperti Nabi Daniel, yang lebih terkenal ya, Nabi Daniel, karena pembuangan ke Babylon, ke Babel, mereka ditawan, dan Yeskiel sama seperti mereka, dan Yeskiel adalah nabi yang juga ikut turut melihat kehancuran dari kotanya Yerusalem, kehancuran dari negaranya, bangsanya, Yehuda pada waktu itu, dan juga lihat kehancuran dari Israel. Nah, Yeskiel ini di pasal 37 dapat sebuah penglihatan yang saya percaya kita semua pernah dengar. Ada dalam bentuk lagu juga, dan ya rata-rata pernahlah dengar tentang penglihatan ini ya. Saya coba bacakan dari ayat 1 sampai 6. Teman-teman yang lain boleh ikut lihat di Alkitabnya masing-masing. Berbicara judulnya kembali saya ulangi tentang kebangunan rohani. Oke. Ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Jadi Yeskiel dibawa Tuhan dalam roh ke satu lembah, dan itu berisikan tulang-tulang. Ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Pada dasarnya memang tulang kering ya. Kayak kan kita punya namanya tulang kering ya, tapi kan tulang itu nggak sejatinya kering sekali gitu loh. Ada air di situ. Bahkan kalau teman-teman yang tahu dalam segi medisnya, tulang itu kan penghasil apa ya? Penghasil sel. Oke, makanya ada kan ada sumsum tulang kan, dia kan penghasil sel kita. Ketika kita nanti istirahat malam, yang memberikan kehidupan besok pagi dengan sel-sel baru itu dari mana munculnya? Dari tulang. Dan ketika tulang ini ya saya lihat sungguh amat kering, artinya benar-benar udah seperti nggak ada kehidupan lagi di situ ya. Lalu ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu lanjut, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi dari sejauh ini penglihatan yang dilihat Nabi Yeskiel adalah sebuah lembah dengan banyak tulang-tulang, dan tulang-tulangnya itu amat kering. Lalu Tuhan bertanya kepada Yeskiel, hai anak manusia, kira-kira tulang ini bisa hidup lagi nggak? Lalu kata Yeskiel, ya Tuhan engkau yang tahu. Lalu Tuhan bilang, kamu bernubuat kepada tulang ini, katakan kepadanya, tulang kering, dengar firman Tuhan, bahwa aku memberi nafas hidup kepadamu supaya kamu hidup kembali, dan Tuhan akan memberikan urat dan kulit untuk menutupi dan sebagainya sehingga tulang itu hidup kembali. Kalau saya boleh bertanya seandainya buat kita yang ada di Zoom meeting ini kan sebuah penglihatan ya, nggak betulan, walaupun mungkin ada tempat yang banyak tulang-tulang, tapi ini penglihatan yang dilihat Nabi Yeskiel. Melambangkan siapakah tulang-tulang yang kering-kering ini? Sosok siapa yang begitu amat kering, tampak tidak berpengharapan, tidak punya kehidupan, karena memang sudah begitu kering. Bagi kita orang percaya, dari perspektif kita, saya coba bayangkan, bisa saja kayak saya melihat ini adalah, oke, itu adalah kelompok orang yang memang tidak percaya atau tidak mengenal kebenaran, lalu mereka begitu keringnya sehingga mereka mati, bisa saja begitu. Tetapi saya mau lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Kita sama-sama lihat di ayat yang ke-11. Kita loncat dulu ayat 7 sampai 10, kita skip, kita masuk ke ayat 11. Ayat 11 dan ayatnya yang 12.
Oke, sudah di sana ya, teman-teman ya. Yeskiel 37 ayat 11 dan 12. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan. Jadi ternyata berdasarkan Alkitab, yang dimaksudkan dilambangkan dengan tulang-tulang tadi adalah seluruh umat Israel. Dan dibilang, bahkan orang Israel sendiri katakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Secara konteks cerita latar belakang jelas bahwa ini Israel, karena tadi sebagaimana saya sampaikan, Yeskiel adalah nabi yang ada di zaman ketika Israel atau Yehuda ditawan ke Babylon, begitu ya. Sehingga mereka dalam kondisi hancur, tercerai-berai antar sesama anggota keluarga karena ditawan oleh bangsa lain. Lalu mereka tidak punya pengharapan lagi, tetapi Tuhan sampaikan bahwa kamu akan hidup lagi. Itu memang udah sejarah, udah lewat zaman dulu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah juga mungkin bahwa penglihatan ini juga berlaku bagi kita di zaman akhir sekarang, bahwa umat-umat Tuhan dilambangkan, digambarkan dengan tulang-tulang yang kering-kering gitu. Mungkin nggak? Dan kalau bicara itu kan berarti ke kita tadi kan. Mungkin tadi di awal saya bilang, dari perspektif kita lihat, oh kayaknya ini adalah kelompok orang yang nggak kenal Tuhan ini. Tetapi ternyata enggak. Tulang-tulang ini adalah umat-umat Tuhan yang kering, yang hidupnya kering. Gitu. Tapi mungkin kita berpikir ketika saya bicara gini, mungkin enggak lah, saya enggak hidup saya baik, oke, fine, saya juga ibadah kok, saya juga ke gereja, bahkan faktanya saya sekarang ikut Bible study begitu ya. Saya enggak sekering itu. Coba kita lihat ayat 7. Oke, ayat 7, 8, 9, 10. Kita lanjut ayat 7, 8, 9, dan 10. Lalu aku bernubuat, ini setelah tadi Tuhan suruh Yeskiel, lalu ya Yeskiel sampaikan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat itu dia tahu ya teman-teman ya, bernubuat itu ya mengeluarkan sebuah ucapan lah, kata-kata, mengeluarkan firman, kayak gitu ya. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi tulang-tulangnya bergerak ketemu satu sama lain, jalan sendiri ya. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Wah, sudah lengkap ya. Urat-uratnya muncul di tulang itu, dagingnya tumbuh, dan kulit menutupinya. Tapi nggak selesai di situ. Apa yang dikatakan kalimat berikutnya? Tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Oke, ayat yang ke-9 tadi. Lalu ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat. Oke, mohon maaf tadi ya, ada yang ribut-ribut. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa ayat katakan bahwa ketika Yehezkiel bernubuat, kan tadi tulangnya satu sama lain, setelah itu kakinya tumbuh, urat-uratnya ada, kulit menutupi. Tapi satu hal yang terjadi adalah, yang belum terjadi adalah mereka belum bernafas. Jadi ibaratnya seperti mayat hidup ya, enggak mayat hidup lah, mayat lah gitu ya, kayak mayat begitu. Dan hal ini mengingatkan saya kepada cerita waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Kan Tuhan membentuk Adam ya.
Tuhan membentuk Adam, sudah jadi matanya, badannya, kepalanya, tangannya, kakinya, dan semuanya. Tetapi yang terjadi adalah masih belum hidup. Yang elemen yang kurang di situ apa kira-kira di situ? Sehingga membuat bahwa satu badan yang sempurna ini, yang tersusun rapi, belum dikatakan sebagai makhluk hidup. Jawabannya di ayat itu disampaikan bahwa belum ada roh yang memberikan kehidupan. Mungkinkah tadi kan kita mungkin melihat kepada perumpamaan penglihatan ini, kayaknya hidup saya nggak sekering itu. Karena saya sebagai seorang percaya, saya ibadah, saya bernyanyi, saya berdoa, saya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi penglihatan ini memberikan gambaran lain, teman-teman. Bahwa tulang yang bertemu, ukuran dagingnya, kulit menutupinya, sebuah badan yang sempurna pun, kalau belum ada roh ke dalam, belum hidup. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan, mungkinkah kita yang terlihat hidup, tapi sebelum hidup, dalam segala kegiatan yang kita lakukan, kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya kita dalam kondisi mati. Kita belum betul-betul bangun secara rohani. Itu sebabnya perlu ada satu nubuat lagi, perlu ada satu lagi firman keluar untuk memanggil nafas hidup, dan anak manusia itu bernubuat, lalu Tuhan berfirman, dan akhirnya nafas hidup pun datang kepada orang itu, sehingga menjadikan orang itu sebagai makhluk hidup, dan mereka menjejakkan kakinya menjadi suatu tentara yang sangat besar. Ini ada cerita sih, kalau bicara secara akhir zaman, konteks akhir zaman, ada lagi suatu tentara besar. Tapi kita belajar secara personal dulu dari pelajaran di malam hari ini. Satu cerita lagi yang saya mau sampaikan yang bisa memberikan gambaran lebih daripada ini, kita coba pergi ke dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34. Pasal 34. Ya. Ini satu cerita yang panjang, nggak mungkin saya ceritakan atau saya baca, tetapi ini cerita pengalaman tentang kepada seorang raja di Yehuda yang bernama Raja Yosi. Oke. Jadi sebelum saya masuk, saya mau coba ulangin lagi supaya lebih jelas dari pelajaran tadi mengenai kebangunan rohani. Mungkin kita nggak yang berantakan sekali. Saya nggak yang berantakan sekali dengan tulang-tulang yang kering, lebur dan tak beraturan seperti itu. Tetapi jadi saya adalah sosok tulang yang bercampur dengan urat, dengan daging, dengan kulit yang sudah tertutupi dan bagus sebagaimana Adam diciptakan, tetapi roh belum ada, sehingga saya masih dalam kondisi tetap aja belum bernafas, mati, dalam konteks secara rohani. Itu menunjukkan bisa saja kita dalam kehidupan beragama pun sebetulnya berbentuk rapi, tersusun, tetapi tidak ada nyawa di dalam. Sehingga bisa dikatakan itu belum hidup. Nah, cerita ini, yang kedua ini, yang sebentar kita akan coba lihat, memberi penekanan yang lebih. Tentang seorang raja bernama Raja Yosia. Saya coba ceritakan. Bapaknya jahat, Amon, kakeknya jahat, Manasye, mungkin pernah ada raja-raja jahat seperti itu. Tetapi dia berbeda. Tetapi dalam perbedaannya ini, apa yang membuat menjadi seorang raja yang berbeda? Ketika dia mau dia kumpulkan uang dari mana-mana, lalu uang itu diberikan kepada seorang petugas, itu diberikan kepada imam besar, namanya Imam Hilkiah. Dan yang terjadi adalah ketika imam besar itu hendak mengeluarkan uang untuk diberikan kepada tukang untuk beli beli kayu,
beli-beli hal-hal lengkapan lain untuk membetulkan bait suci yang sudah hancur dari zaman bapaknya ini. Mereka menemukan sesuatu. Kita buka 2 Tawarik 34 ayat 14 sampai 15. Ya. 2 Tawarik 34 ayat 14, 15, 16 sampai yang ke 20, 19 boleh ya. Semoga di sana ya. Alkitab katakan dalam 2 Tawarik 34 ayat yang ke-14, ketika mereka mengeluarkan yang dibawa ke rumah, ya seperti tadi saya sampaikan singkat ya, Imam Hilkiah menemukan surat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitra negara itu, petugas yang menjadi koordinator pembangunan itu. Apa kata imam besar? Ada yang janggal nggak ya yang dikatakan oleh imam ini? Aku nemu kitab Taurat di Tuhan. Itu seperti kayak misalnya kalau sekarang mungkin sudah gereja udah nggak pandeminya. Ada orang bilang misalnya di gereja kita di gereja, kira-kira itu suatu kalimat yang kayak agak aneh dan janggal nggak ya? Karena ini katakan saya temukan kitab Taurat di rumah. Pertanyaan, emangnya seharusnya di mana tempat kitab Taurat itu? Ya di rumah. Tetapi kenapa Hilkiah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan? Karena itu berarti selama ini kitab Taurat itu hilang, tidak di, dan kalau hilang nggak akan. Karena orang Islam punya kebiasaan berdasarkan perintah Tuhan untuk membacakan kitab Taurat itu di depan segenap rakyat supaya mereka ingat dengan sejarah mereka. Tapi ketika kitab Taurat itu hilang dan baru ditemukan di zaman Raja Yosia, saya bisa asumsikan tahun-tahun sebelumnya orang ini, orang Yahudi, orang Yehuda lah ya, belum jadi Yahudi. Orang Yehuda ini berarti enggak baca, sehingga yang terjadi mereka kacau tidak karuan. Itu sebabnya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, kita lompat aja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, kondisi Safan, koordinator pembangunannya, membacakan isi Tauratnya. Sesudah raja dengar itu, Raja Yosia, dikoyakannya lah pakaiannya. Lalu dia minta tolong untuk tanyakan kepada nabi yang ada di sana, untuk tanyakan petunjuk dari Tuhan, bagaimana sih petunjuk dari Tuhan. Lalu ayat yang ke 29 di pasal yang sama, 2 Tawarik 34, 29, 30. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Dia suruh kumpul semua tua di Yehuda dan di Yerusalem. Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, lalu juga ikut para imam, ikut juga orang Lewi, ikut juga seluruh orang awam. Itu kita mungkin yang besar, yang kaya maupun yang kecil, yang miskin, dengan didengar mereka, raja itu bacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang temu di rumah Tuhan itu. Sesudah raja pada tempatnya dan di perjanjian dia untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan segala perintahnya. 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah Israel dan menyuruh semua orang yang Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka menimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dari sini pelajaran yang sama yang kita bisa dapat dari Yeskiel 37 adalah bahwa kalau kitab Taurat bisa hilang di dalam rumah Tuhan, mungkinkah kita, saya juga di dalam segala ritual keagamaan yang kita sedang lakukan?
Yang saya katakan adalah kita memang berdoa, tapi kita nggak mendapatkan manfaat dari doa itu. Kita, tapi kita tidak mengalami sebuah perubahan yang nyata dari apa yang kita baca itu. Kita mungkin melakukan hal-hal lain, tapi kita tidak merasakan kedamaian dan sukacita dari hal-hal itu. Ya, kebangunan rohani yang ketika roh ada di dalam diri kita. Dan bagaimana caranya roh ada itu? Apakah kita berdoa minta di orang-orang? Berbicara roh ini kan sesuatu yang abstrak mungkin ya. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan roh yang masuk ke dalam diri, bukan roh yang memberi hidup itu seperti apa sih? Kita boleh baca dalam ayat yang terakhir, Yohanes 6, ayat yang ke 63 dan 64. Yohanes 6 ayat 63 dan 64. Ini perkataan Yesus ketika Yesus setelah dia berbicara tentang roti hidup, makan darah dan dagingnya dia, makan tubuhnya dia, lalu inilah bunyi ayat Yohanes 6 ayat 63 dan 64. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tubuh ini nggak berguna, roh yang memberi hidup. Karena itu tadi, Yeskiel 37, ingat ya, dagingnya walaupun udah jadi, tulangnya dan ototnya dan semuanya udah ada, tapi kalau nggak ada roh, nggak berguna apa-apa itu daging, hanya sebagai bangkai aja, bangkai ya, sebagai mayat corpse gitu aja. Itulah yang memberi. Lalu kalimat berikutnya katakan, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika roh itu masuk ke dalam diri adalah bukan kita berdoa minta roh yang kita nggak tahu apa itu. Sebagaimana mungkin orang nggak punya clue atau nggak punya ide sama minta roh. Kalau kita ingin meminta roh, Alkitab katakan perkataan-perkataan Yesus Kristus adalah roh dan hidup. Firman Alkitab ini adalah roh dan hidup. Dan itu sudah dikatakan zaman Musa. Teman-teman juga mungkin di nanti 32, Musa bilang sebelum ajalnya dia, sebelum mati, dia katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan ini, berarti sama firman Tuhan yang dia maksudkan. Ini bukan perkataan, inilah hidupmu. Itulah hidup kita. Itu sebabnya pikiran saya. Setiap pagi kan kita pasti makan ya teman-teman. Kita makan sebelum kita kerja, sebelum kita pergi sekolah, atau sebelum kita pergi kemanapun. Karena kita percaya bahwa makanan yang kita makan itu memberikan kita tenaga dan energi. Kalau saya nggak makan, saya nggak akan bisa menyelesaikan hari ini. Dan mungkin kalau kita nggak makan 2-3 hari, tubuh akan terlihat turun berat badan, lebih kurus, dan sebagainya. Tetapi dalam segi rohani, saya nggak, kalau dibilang rohani mungkin terkesannya terlalu agama. Dalam segi jiwa lah, jiwa, soul, gitu ya. Karena dimensi manusia itu kan ada debu tanah, jasmani ketika penciptaan, ada roh, ya. Lalu ada ya, yang terakhir menjadi jiwa. Jiwa ini keseluruhan. Jadi di dalam itu adalah rohani, di situ ada jasmaninya, ya jiwa itu komplit gitu loh. Nah, kalau kita percaya makanan yang kita makan itu memberikan tenaga dan kita harus makan untuk supaya bisa melewati hari. Tapi kita jarang berpikir, kalau saya nggak baca Alkitab di pagi hari, kalau saya nggak baca firman ini, saya nggak punya tenaga untuk menang hari ini. Kita jarang berpikir seperti itu. Dan saya pun begitu. Tetapi ketika kita mulai belajar dari sini, kita melihat bahwa inilah hidup saya. Hidup saya adalah apa yang saya dapat dari firman. Hidup yang berbicara dalam Alkitab, kalau dimaksud hidup itu, hidup yang kekal itu loh. Bahasa lainnya tabiat, yang sifatnya kekal. Bukan hidup yang sementara hidup aja begini. Begitu. Itu sebabnya saya mengajak coba kita menanamkan dalam diri, hanya memang ini kan sesuatu hal yang nggak terlihat indikatornya ya. Kalau nggak makan 2 hari, kelihatan timbangan berat badan turun 1 kilo atau 2 kilo paling banyak kayak gitu ya. Tapi kalau nggak baca Alkitab seminggu, emang kelihatan. Karena kita nggak bisa lihat jiwa kita dengan berat badannya. Tapi sebetulnya itu juga bisa dinilai. Kita bisa tanyakan pada diri kita.
Ada nggak kasih di dalam diri kita? Ada nggak sukacita dalam diri saya? Mungkin juga perlu lihat tanya orang terdekat lah. Ada nggak sukacita dalam diri saya? Ataukah saya sebenarnya selama ini sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan orang yang murung aja? Ada nggak damai sejahtera dalam hidup saya? Ada nggak kesabaran dalam hidup saya? Ada nggak kemurahan, kedermawanan dalam hidup saya? Pernah nggak sehari ini, seminggu ini, sebulan ini saya memberikan sesuatu lah kepada orang? Ada nggak kebaikan? Apa yang saya sebutkan satu-satu itu adalah buah roh yang menunjukkan kalau kita punya itu, berarti kita punya roh dan firman yang kita sudah nikmati. Tapi kalau kita belum memiliki itu, berarti kita sebenarnya nggak punya. Kita belum menikmati, kita belum makan, kita belum bangun dari kondisi kita yang sebatas hanya jadi daging yang ada tapi nggak hidup, ataupun kita hilang di dalam segala ritual keagamaan kita di dalam rumah Tuhan. Kita perlu bangun secara rohani, komplit lah, secara jiwa. Kita perlu bangun. Dan kebangunan ini juga nggak cuma sekali untuk seterusnya, teman-teman. Kan ada yang namanya revival, reformation. Tapi kita hanya bahas revivalnya ya. Kebangunan dan juga pembaharuan. Mungkin banyak orang berpikir pembangunan itu cuma sekali seumur hidup. Tetapi enggak juga. Kebangunan ini juga perlu setiap hari. Kenapa saya bilang setiap hari? Kalau reformasi pastilah setiap hari itu terus karena kan bertumbuh terus gitu. Tetapi kenapa kebangunan setiap hari? Karena siapa yang menjamin kalau saya hari ini nggak tidur ngantuk gitu loh dalam rohani saya? Itu sebabnya saya perlu bangun lagi gitu loh. Sama kayak ya malam ini kita tidur, besok kita bangun. Malam kita tidur, besok kita bangun. Dalam kehidupan kita, kalau kita dibilang jatuh, ya kita dalam posisi tertidur, ya kita perlu bangun lagi. Dan kita perlu bangun lagi setiap hari, karena kita mungkin juga sudah tidur lagi 1 jam, 2 jam kemudian dalam konteks rohani. Dan biarlah pelajaran di malam hari ini yang sederhana yang saya coba bagikan, mendorong kita untuk kita, yang pertama dari Yeskiel 37, kita nggak hanya ingin jadi tulang yang sudah jadi daging, lengkap semuanya, tetapi belum ada nafas sehingga membuat kita belum hidup. Kita nggak ingin yang menjadi orang yang tersusun rapi, terorganisir baik, punya bentuk, punya pola dalam kehidupan, tetapi sebetulnya belum ada nyawanya, belum ada soul-nya di situ dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya doa, tapi kita nggak pernah merasakan kuasa dari doa itu. Mungkin juga kita pernah membaca, tapi kita nggak dapatkan sebuah perubahan yang nyata dari situ. Kita perlu minta pada Tuhan untuk kehidupan itu, untuk roh itu. Dan dalam 2 Tawarik 34, kita juga belajar hal yang sama, bahwa kita juga nggak ingin dalam segala ritual, aktivitas keagamaan kita, kerohanian kita, tapi sebetulnya ternyata kita hilang di dalam segala ritual-ritual itu. Biarlah kiranya kita minta kepada Tuhan untuk terus dibangunkan setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita, dan untuk seterusnya kita boleh membaharui kehidupan kita, dan kita akan pelajari di pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.